Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu Advent ketiga pada hari Sabtu 18 Desember 2021. Tuhan mendengar dan membebaskan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 102 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, "Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, juga melakukannya dalam kehidupannya, hari lepas hari. Amin. Mengapa Tuhan diam saja membiarkan COVID-19 membunuh istri dan bayiku? Di manakah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik itu? Apakah Tuhan tidak mendengar? Ataukah Dia bersembunyi? Demikianlah ratapan Enrique Sanchez dalam duka citanya. Benarkah Tuhan tidak berbuat apa-apa? Atau bersembunyi? Atau tidak mau mendengar doa umatnya yang sedang sengsara? Menurut pemazmur, pernyataan ini tidak benar. Memang Tuhan murka kepadanya. Namun pemazmur tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Bagi pemazmur, Tuhan adalah Raja Maha Tinggi dan Pencipta yang kekal. Sebagai Raja dan Pencipta, Tuhan mengetahui sengsara yang dialami umatnya, mendengarkan doa umatnya, dan membebaskan umatnya dari kebinasaan. Dia akan menyatakan belas kasihannya kepada Sion atau Israel, dan memulihkan umatnya yang berada dalam kehancuran. Pemulihan Israel ini akan membuat generasi Israel selanjutnya dan bangsa-bangsa memuji Tuhan
serta beribadah kepadanya. Berdasarkan pengharapan kepercayaannya atas pemulihan Tuhan bagi Israel, maka pemazmur percaya bahwa Tuhan juga akan mendengarkan doanya, walaupun ia hanyalah orang kecil dan hina. Keajaiban Tuhan sebagai Raja dan Pencipta adalah Dia tidak memandang hina umatnya dan ciptaannya. Di mata Tuhan, kita bukan makhluk hina, melainkan Dia memuliakan kita. Di mata Tuhan, kita adalah umat yang dikasihinya. Dia memperhatikan dan peduli atas seluruh kehidupan kita. Sekalipun dalam kesengsaraan, kita tetap percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Bukan hanya itu, Tuhan juga sanggup menolong dan memulihkan keadaan kita. Karena itu, dalam setiap kesengsaraan yang kita alami, janganlah putus asa. Terus arahkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita, bisa bersabar, dan tekun berdoa. Demikianlah perenungan firman pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus meneguhkan pengharapan kita, agar kita tetap bersukacita, bersabar, dan bertekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.